Tidak mudah uang menjadi kukuh. Kalaupun kukuh, kalaupun sangat menguat, itu juga merugikan ekonomi negara tersebut. Ekspornya mahal, turis-turis akan menghindari negara tersebut karena semuanya mahal. Ini jawaban saya ya. Kau bekalkan air ke Singapura, kau jual pasir ke Singapura, kau jual listrik ke Indonesia. Kami beli pakai duit, ya. Betulkah atau tidak begitu? Bahwa orang Jawa itu tidak suka dengan orang Malaysia atau boleh dikatakan benci begitu? Kalau pribadi saya enggak. Tidak betul ya? Enggak betul. Kenapa Mas? Kayak batik dan lain-lain kan hampir sama juga ya Mas. Soalnya dulu kan emang satu negara, cuman gara-gara berpisah itu jadi masih ada yang terbawa di Malaysia. Nah, tapi memang kalau misal batik karena memang dulu Malaysia sama Indonesia pernah bersatu, jadi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongan nyare dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan suruh nge-reaction si Kokori, karena si Kokori ini ya nggak ada habis-habisnya, nggak ada kapok-kapoknya untuk ngebahas TKI yang berada di Malaysia. Bahkan dia apa ya, mungkin dia sudah koyak dan sakit hati, dan hari-hari dia kontennya tentang Malaysia para sahabat dan teman-teman. Dan apa ya, yang selalu disenggol itu terutama si Mas Iki dan juga si Bang Toha dan juga Bang Zainal Story dan juga kakak yang lainnya, kakak Brunaga dan kakak Seketinting, semuanya itu disenggol para sahabat dan teman-teman. Dan juga Mas Farhan selalu disenggol karena Mas Farhan waktu itu pernah membuat video, karena Mas Farhan di situ apa ya, memberi secara realnya gajinya TKI Malaysia itu berapa gitu kan. Katanya Kokori cuma 1.500, cuma berbanding duit Indonesia sekitar 5 juta rupiah para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori mengatakan tidak usah bekerja dekat Malaysia, gajinya kecil sangat gitu. Lebih baik kalian itu pergi ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di situ Mas Farhan membuat video mengajukan apa ya, menunjukkan gajinya Mas Farhan, ngasih tunjuk kepada Kokori bahwa gajinya Mas Farhan sebulan hampir 3.500 ringgit para sahabat dan teman-teman, sama OT-nya gitu kan. Jadi si Kokori sampai sekarang pun tak ada habis-habis selalu mengetik di TikTok Mas Farhan, dan inilah, dan juga kemarin itu juga panas dengan kenaikan ringgit Malaysia yang melambung tinggi, bahkan hampir 4 dolar, berapa gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ketika ada penurunan, si Kokori juga membuat video juga di sini, katanya gimana Mas Farhan dan Mas Iki, Mas Toha dan lain-lainnya, gimana sekarang sudah turun. Namanya juga inflasi Kokori, ada turun naiknya juga gitu. Tapi kita ketika membuat video, ketika happy girang, ketika memang memanas-manas si Kokori itu, karena ringgit Malaysia itu naik, kita happy, dan memang ngasih panas Kokori, dan Kokori betul-betul koyak para sahabat dan teman-teman. Kokori betul-betul koyak di situ, karena ketika kita ngomong di Malaysia itu ringgitnya naik, Kokori ngecek langsung ke Google gitu, dan kita memang kasih betul-betul koyak karena Kokori tak ada habis-habisnya ngebahas Malaysia para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa bantu sokongannya rek. Oke, let's go. Ringgit makin naik ya. Ini teman-teman kita ini yang di sana itu seneng sekali ya, ringgit makin naik, hore ya, sama follower-followernya itu ya, seneng ya, bisa shopping ke Thailand, bisa belanja barang-barang import lebih murah ya, seneng banget. Tapi kita tengok apakah akan selalu naik ya. Hari ini ringgit sudah mencapai 4,23, sudah melemah 13 poin ya. Kemarin sempat menyentuh 4,10 per dolar Amerika. Nah, kita tengok bagaimana hari ini. Nah, ini adalah chart ya, grafik perdagangan real time
yang saya screenshot dari website xi.com ya, xi.com ini website nilai tukar mata uang seluruh dunia ya. Nah, ini perdagangan sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya, 10.06 waktu Indonesia Barat, dan pukul 11 siang jam sana ya. Trennya ini melemah. Jadi kemarin sempat menyentuh 4.10, sekarang sudah 4,23 ya. Tidak mudah uang menjadi kukuh. Kalaupun kukuh, kalaupun sangat menguat, itu juga merugikan ekonomi negara tersebut. Ekspornya mahal, turis-turis akan menghindari negara tersebut karena semuanya mahal, mau makan mahal, hotelnya mahal, dan lain-lain ya. Orang-orang yang nggak sekolah, orang-orang pikirannya pendek, euforia ya, senang sekali uangnya kuat ya, mereka bisa melancong harga murah dan lain-lain ya, nggak mikiri mereka apa akibatnya ya. Tidak semudah itu uang kita kukuh ya. Kalaupun kukuh, kita juga akan dirugikan karena ekspor kita tidak bisa bersaing ya. Makanya belajar sekolah, belajar yang baik-baik ya, jangan belajar ilmu-ilmu yang tak ada guna. Oke, paham ilmu ekonomi, baru paham, baru mengerti sebab akibat. Ini jawaban saya ya. Kau bekalkan air ke Singapura, kau jual pasir ke Singapura, kau jual listrik ke Indonesia. Kami beli pakai duit ya. Ini saya himbau kepada kalian, jangan cakap macam itu gratis ya. Kami bukan mengemis kepada kalian. Singapura tak mengemis, Indonesia tak mengemis. Kita tak minta itu semua gratisan, itu semua perniagaan, ekspor import. Kamu jual, kami beli. Ya, narasi-narasi bodoh macam kita mengemis listrik, macam kita mengemis air, mengemis pasir kepada kamu, ya, harus dihentikan. Orang seluruh dunia tengok, tertawa. Oke, seluruh dunia tertawakan kalian koyak marah-marah. Ya, jadi narasi harus benar. Beli itu beli. Lalu hormati pelanggan kalian. Singapura beli, Indonesia beli, terima kasih. Ya, bukan kami dihina macam-macam ya. Macam kita minta sama kalian. Jadi tolong sikap itu diperbaiki. Kalau sikap ini tak diperbaiki, orang tak akan beli apa-apa lagi. Kalau orang sanggup buat sendiri, produksi sendiri, tak akan beli lagi sama kalian. Paham? Oke? Jangan cakap nanti orang Indonesia, orang Singapura benci kalian. Orang Thailand benci kalian. Sikap macam ini, itulah yang merusak hubungan kalian dengan banyak negara. Ya, terima kasih kalau hubungan dagang yang menguntungkan kalian. Kalau kita beli apa-apa, kita bayar duit ke kalian, kalian ada keuntungan. Terima kasih, kami pelanggan kalian. Harap paham masalah ini, ya. Terima kasih. Betulkah atau tidak begitu bahwa orang Jawa itu tidak suka dengan orang Malaysia atau boleh dikatakan benci begitu? Kalau pribadi saya enggak. Tidak betul ya? Enggak betul. Kenapa mas? Kayak batik dan lain-lain kan hampir sama juga ya mas. Soalnya dulu kan emang satu negara, cuman gara-gara berpisah itu jadi masih ada yang terbawa di Malaysia. Nah, tapi memang kalau misal batik, karena memang dulu Malaysia sama Indonesia pernah bersatu, jadi Malaysia juga punya batik, cuman beda coraknya. Ada batik Malaysia, ada Ya. batik Indonesia, begitu cuma beda corak begitu ya? Iya, beda corak. Betulkah atau tidak begitu bahwa orang Jawa itu tidak suka dengan orang Malaysia atau boleh dikatakan benci begitu? Yang enggak sih, kalau menurut saya kan kita sama-sama serumpun gitu, ya harus saling toleransi, ya harus saling menghargai gitu. Kalau pribadi saya enggak. Tidak betul ya? Enggak betul. Kenapa mas? Ya karena buat apa? Enggak ada itu apa namanya? Enggak ada karena apa, seperti apa, sebabnya enggak ada. Sebabnya nggak ada gitu ya? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya sih, bukan bisa dinilai secara umum semua orang Jawa nggak suka orang Malaysia. Teman-teman saya juga itu banyak yang kerja di Malaysia juga. Mereka ya biasa-biasa aja. Memang kalau untuk urusan beberapa hal, misalnya sepak bola mungkin baru karena memang ada persaingan. Nggak betul sih mas. Kebanyakan soalnya kalau di Jawa juga
kalau dibilang nggak suka ya ada yang suka, tapi kalau dibilang suka ada yang nggak suka. Jadi tapi kebanyakan ya suka sih mas, bukan suka sih, gimana ya, kayak biasa netral gitu loh mas. Netral gitu ya, Iya, bukan. netral. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang tidak suka, bukan berarti secara keseluruhan orang Jawa tidak suka dengan orang Malaysia, begitu. Iya, soalnya jujur ya, kalau dilihat dari pekerjaan Jawa, banyak yang kerja di Malaysia juga. Jadi kalau misal dianggap nggak suka ya, kenapa mereka harus ke Malaysia gitu kan? Iya, dan mereka dan orang Jawa di sana pun juga baik-baik saja, begitu ya. Iya, di Indonesia juga nganggapnya kayak Jadi saling orang Malaysia tidak suka dengan orang Indonesia, begitu iya, ya. Jadi saling ya, saling dibalas-balas. begitu. Oke, barangkali ada lagi Mbak pendapat. Tadi kan sudah mengatakan bahwa orang Jawa tidak suka dengan orang Malaysia itu adalah tidak betul, gitu ya. Mungkin ada segelintir orang. Mungkin ada opini lain juga, ada yang lain, pendapat yang lain. Kalau pendapat lain sih mungkin menurut saya itu hanya kesalahpahaman ya mas, karena kalau dari segi bahasa sebenarnya Malaysia sama yang di daerah Kalimantan maupun Sumatera itu juga bahasanya kan hampir-hampir Melayu kan ya mas. Memang Melayu. Nah, jadi mungkin karena hanya segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab itu, jadi apa ya, masyarakat Indonesia sama Malaysia itu kayak diadu domba malah kayak gitu mas. Soalnya saya juga pernah ngeliat konten TikTok kan ya, itu ada yang bilang buat guyon-guyon aja, mereka bilangnya waktu itu ada kasus apa gitu, Malaysia itu dibully, terus ada netizen Indonesia yang malah yang membela Malaysia, bilangnya nggak boleh, yang boleh ngehina Malaysia cuman Indonesia, jadi ibaratnya adik kakak gitu kan mas ya. Nggak tahu juga sih, orang Indonesia ini mungkin nganggapnya Malaysia itu seperti adik mereka gitu, jadi hanya orang Indonesia yang boleh berantem, iya kayak Jadi gitu. kalau misalnya ada negara lain yang mengusik Malaysia, Indonesia adalah orang yang negara pertama kali yang mau Iya. akan membantu, begitu. Iya, karena kayak nganggapnya seperti saudara, jadi hanya kita yang berhak ya. Karena memang Malaysia dan Indonesia dulu kan satu kepulauan sebelum Iya. ada penjajah-penjajah gitu kan ya. Iya, sebenarnya satu negara sih, cuman dulu sejarahnya kan Malaysia ada memisahkan diri dari Indonesia. Nah, mungkin itu juga yang buat apa ya, segelintir orang itu menganggapnya karena Malaysia ya memisahkan diri dari Indonesia, kemudian banyak budaya dan juga apa ya, kayak batik dan lain-lain kan hampir sama juga ya mas. Soalnya dulu kan emang satu negara, cuman gara-gara berpisah itu jadi masih ada yang terbawa di Malaysia. Nah, tapi memang kalau misal batik, karena memang dulu Malaysia sama Indonesia pernah bersatu, jadi Malaysia juga punya batik, cuman beda coraknya. Ada batik Malaysia, ada Ya. batik Indonesia, begitu, cuma beda corak begitu Iya, ya. beda corak. Oke, ada lagi? Kayaknya cukup sih mas. Oke, barangkali ada pesan kepada saudara kita, saudara seiman kita di Malaysia. Mungkin cuma mau bilang jangan terbawa hasutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena kami rakyat Indonesia juga menganggap Malaysia itu seperti keluarga. Namun kita juga berharap kalau mereka juga menganggap kita seperti keluarga. Jadi tidak ada apa ya, saling menjatuhkan, menjelekkan ataupun perilaku yang tidak baik lainnya. Terima kasih atas pendapatnya, opininya, responnya, dan pesan-pesannya. Nanti Mbak boleh tonton di channel Mr. Bas. Oh iya. Oke, terima kasih. Selamat mas. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya para sahabat dan teman-teman. Sungguh lucu dan juga aneh si Kokori. Bahkan si Kokori ini menjadi bahan tertawaan di negara Malaysia karena tak ada habis-habisnya menyibuk tentang negara Malaysia. Dan kemarin itu juga si Kokori juga membuat konten tentang subsidi juga di situ. Katanya Kokori, andai kata dekat Indonesia itu ada subsidi pun, aku tak pernah pakai macam tu. Aku ada motor, ada kereta pun, aku tak pernah isi pertalite macam tu. Dengan ngomong macam tu, mana tahu Kokori itu kalau dekat Indonesia itu yang subsidi itu yang beratur panjang-panjang, tiba-tiba kita tak dapat untuk mengisi minyaknya karena sudah kehabisan. Kalau dekat Indonesia itu ya perbandingannya dengan Malaysia kita kalah jauh. Harus kita banyak menyontoh apa yang baik dekat negara Malaysia, bukan perbandingan. Kita hanya studi banding bagaimana negara kita itu bisa menjadi negara maju seperti Malaysia. Tak ada salahnya, tak perlu malu untuk menyentuh negara Malaysia. Andai kata si Kokori pun kalau nak menjadi menteri dekat Indonesia,
mesti untuk melakukan yang terbaik untuk rakyatnya macam tu. Tapi kurang lebih si Kukuri sih bukan warga tempatan Indonesia sih. Kalau keluarga Mas Farhan dia kata Kukuri mencalek menjadi menteri, aku se-Jawa Timur tak boleh lah apa yang menyeblos Kukuri karena Kukuri bukan warga negara Indonesia. Jadi teman-teman si Kukuri ini betul lucu banget ya. Apa ya, si konten-kontennya itu tak ada habisnya, tak ada habis-habisnya ngebahas tentang Malaysia, tentang subsidi lah, tentang orang Kalimantan Barat yang beli minyak metron ke Malaysia macam tu, dan juga penjualan apa ya, listrik ke Indonesia, Malaysia jual listrik ke Indonesia gitu. Katanya dia apa ya, jual beli, kita agak ngemis. Tapi yang Kukuri harus perlu garis bawahi di situ, harusnya kita malu kita mengekspor ke negara yang kecil seperti Malaysia ini yang maju, dan negara kecil dan juga maju. Kita ini negara Indonesia negara luas macam tu. Maksudnya di situ kita harus bisa mengelola sendiri macam tu para sahabat dan teman-teman yang dimaksud para konten-konten kreator yang bukan yang membuat studi banding, bukan untuk banding-bandingkan ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman, dan pesan Mas Farhan apabila nak datang pergi bekerja dekat Malaysia, mana-mana negara termasuk Malaysia, jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara resmi, datanglah secara lewat depan, jangan sampai lewat longkang, lewat belakang para sahabat dan teman-teman, karena membahayakan keselamatan kalian di waktu perjalanan, dan juga membahayakan ketika kalian juga stay dekat Malaysia akan diburu polis dan juga immigration. Apa baiknya kalian datang secara halal lewat jalur yang depan, lewat yang resmi para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Boleh komen dekat kolom komentar asal jangan bergaduh. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.